Inilah gambaran dari eh, struktur lapisan bumi. Jadi bumi kita itu bagian dalamnya Yang itu paling seperti luar ini. itu kita sebut sebagai kerak bumi. Nah, yang nomor dua itu atau di bawahnya ada mantel bumi, terus yang ketiga itu ada inti luar dan yang keempat itu ada inti dalam. Untuk memperjelas tentang karakteristik ini, mari kita lihat tayangan selanjutnya. Nah, nih saya perjelas di sini. eh, Bumi kita masing-masing lapisannya itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada litosfer atau nama lainnya adalah kerak bumi nih. Kerak bumi. Mana sih kerak bumi? Kerak bumi itu di sini nih. Nah, kita sebut sebagai litosfer atau kerak bumi. Ya, kerak bumi ini sifatnya adalah padat. Ya, padat. Kenapa padat? Karena material penyusunnya adalah berupa batuan. Kerak bumi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ini ada kerak benua. Benua. Yang kedua itu ini. Ini adalah kerak samudra. Nah, antara kerak benua dan kerak samudra ini terdapat perbedaan. Kalau kerak benua itu jelas, yang pertama dia lebih tebal. Ya. Ketebalannya ini bisa mencapai antara 70 sampai 100 km. Kalau kerak samudra ini ketebalannya sekitar 5 sampai 15 km. Selain dari ketebalannya, perbedaannya juga ada di komposisinya. Ya, komposisinya kalau kerak benua itu adalah silisium aluminium. Kalau kerak samudra itu komposisinya adalah kimianya adalah silisium magnesium. Berat jenisnya juga berbeda. Ini berat jenisnya itu sekitar 2,8 ya, gram per cm kubik. Kalau ini berat jenisnya bisa mencapai 3 gram per cm kubik. Ya. Ini untuk lapisan yang pertama kita sebut sebagai lapisan litosfer atau lapisan kerak bumi. Kemudian lapisan yang kedua adalah lapisan mantel. Ini lapisan kedua. Nama lainnya adalah lapisan selubung. Nah, mana sih lapisan mantel? Lapisan mantel itu mulai dari sini. Nah, ini adalah lapisan mantel. Ya, mantel bumi itu sifatnya yang pertama adalah cair. Kemudian dia juga suhunya tinggi atau panas. Kemudian ini berupa adalah magma. Jadi mantel bumi adalah magma. Ya. Mantel bumi ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama astenosfer, yang kedua adalah mesosfer. Untuk berat jenisnya bisa mencapai, ini berat jenisnya bisa mencapai 5,7 gram per cm kubik. Ya, ini lapisan kedua. Nah, di dalam mantel bumi ini diyakini adanya arus konveksi, ya, adanya arus konveksi, yaitu arus yang dari bawah naik ke atas. Nah, ini yang disebut sebagai gerak arus konveksi. Jadi magma yang ada di mantel bumi itu bergerak, ya, dari bawah ke atas nih, ya, dari bawah ke atas. Nah, pergerakan ini menyebabkan lempeng-lempeng bumi, ini lempeng-lempeng bumi ini dia bergerak, ya, bergerak. Kemudian gerakan itu nanti akan menyebabkan lempeng bumi salah satunya masuk ke dalam, terjadi gesekan, kemudian akan memunculkan gunung api di permukaan bumi. Ya, kemudian di sini ada palung laut. Nah, kemudian lapisan yang berikutnya ada lapisan yang ketiga atau kita sebut sebagai core atau inti bumi. Ya, core atau inti bumi. Inti bumi itu dibagi menjadi dua, ada inti luar, kemudian yang ini adalah inti dalam. Inti luar itu bentuk apa? Sifatnya adalah cair. Ya, inti dalam itu sifatnya adalah padat. Nah, kenapa padat? Karena diyakini ini mendapatkan beban dari semua sisi bumi ini di dalam. Untuk kedalamannya, inti dalam ini sampai 6.378. Kalau inti luar itu dimulai dari 2.900 sampai 5.000. Nah, ya. Kemudian yang jadi intinya ada jadi dibagi dua ya. Nah,
Ini lapisan yang keempat, inti luar sama inti dalam. Nah, untuk inti bumi baik luar maupun dalam itu kandungannya adalah nikel sama ferum. Masa jenis dari material yang ada di sini itu mencapai 10,7 gram per sentimeter kubik. Jadi diyakini bahwa semakin ke dalam itu masa jenis dari material yang ada di bumi itu semakin berat. Karena kalau lihat bahannya itu adalah nikel sama ferum. Ferum itu besi. Kalau yang di atas adalah aluminium sama magnesium. Nah, setelah kita menyimak tayangan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Lapisan yang terluar itu adalah lapisan litosfer atau kerak bumi, lapisan di bawahnya adalah lapisan astenosfer atau mantel bumi, dan lapisan yang paling dalam itu adalah lapisan inti bumi atau lapisan barisfer. Sekian video kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Tetap jaga imunitas tubuh dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Al-Azhari dengan NIM C105120101, Prodi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah saya pada mata kuliah Geologi dan Mineralogi Tanah. Pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit tentang kaitannya struktur lapisan bumi dan kaitannya dengan material penyusunnya, yaitu batuan dan mineral. Bumi ini terbentuk dari massa gas. Lambat laun mengalami proses pendinginan. Akibatnya, bagian terluarnya menjadi keras sedangkan bagian dalamnya masih tetap merupakan massa zat yang panas dalam keadaan lunak. Bagian dalamnya masih tetap merupakan massa zat yang panas dalam keadaan lunak sepanjang proses pendinginan berlangsung dalam jangka waktu jutaan tahun. Zat-zat pembentuk bumi yang terdiri atas berbagai jenis sifat kimia dan fisikanya sempat memisahkan diri sesuai dengan perbedaan sifat-sifat tersebut. Bumi yang kita tempati memiliki karakteristik yang terdiri atas beberapa lapisan. Berdasarkan komposisi atau jenis materialnya, bumi dapat dibagi menjadi beberapa lapisan. Dapat kita lihat kaitannya dari siklus batuan, yaitu sebelum terjadinya struktur bumi, ada yang dinamakan siklus batuan yang dinamakan siklus batuan yang dimana magma keluar dari permukaan bumi antara lain melalui puncak gunung berapi. Gunung berapi keberadaannya ada yang di daratan dan ada juga di lautan. Batu yang sudah di permukaan bumi itu akan membeku dan disebut menjadi batuan beku. Batuan beku Batuan beku yang berada di permukaan bumi selama beribu tahun lamanya terkena titikan air, terkenanya lumut, terkenanya panas dan dapat hancur terurai, dan selanjutnya hancurnya batuan tersebut tersangkut oleh air, angin atau hewan ke tempat lain untuk diendapkan. Hancuran batuan yang diendapkan disebut batuan endapan atau batuan sedimen, dan dari pelapukan batuan sedimen ini menghasilkan tanah mineral. Struktur bumi. Bumi adalah planet ketiga dalam tata surya. Bumi merupakan planet yang bisa ditempati bagi makhluk hidup. Bumi tersusun atas beberapa struktur lapisan dalam. Struktur bumi adalah sebagai berikut. 1. Kerak bumi atau crust. Kerak bumi atau juga disebut litosfer merupakan kulit terluar bumi atau permukaan bumi. Tebal lapisan litosfer mencapai 70 km dan merupakan lapisan yang terdiri dari atas batuan-batuan. Lapisan ini menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Lapisan yang kedua, selimut atau selubung bumi, atau juga bisa disebut mantel. Lapisan selubung bumi atau selimut merupakan lapisan yang terletak di bawah kerak bumi. Ketebalannya mencapai 2.900 km, yang terdiri atas campuran bahan padat, cair,
gas dengan suhu yang tinggi. Suhu di bagian bawah mencapai 4000 derajat Celcius. Selubung merupakan lapisan batuan yang padat dan kaya akan magnesiumnya. Selubung terdiri atas dua bagian, yaitu selubung atas dan selubung bawah. Lapisan yang ketiga, inti bumi atau core. Inti bumi terdiri atas material cair dengan kedalaman 2900 sampai 5200 km. Lapisan ini dibagi menjadi dua, yaitu lapisan inti luar dan lapisan inti dalam. Sekian, terima kasih.